Fasya dengan NIM 0903 1282 32 8047 dari kelas SI reguler 3A angkatan tahun 2023 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Miftahul Falah MKom dengan materi pentingnya komunikasi tatap muka dibandingkan komunikasi secara digital. Sebelum kita masuk kepada pentingnya komunikasi secara tatap muka, ada baiknya kita mengetahui nih pengertian dari komunikasi tatap muka. Jadi, komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang paling awal dan yang paling sering digunakan. Tidak peduli seberapa canggih teknologi, komunikasi tatap muka selalu menjadi pilihan utama. Adapun contoh dari komunikasi secara tatap muka adalah yang pertama, berbicara dengan orang lain, yang kedua, wawancara kerja, yang ketiga, berdiskusi kelompok, yang keempat, rapat organisasi atau rapat perusahaan, yang kelima, jual beli secara langsung, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi digital adalah komunikasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, jadi komunikasi ini tuh berupa telepon dan juga pesan singkat, dan juga melalui berbagai media seperti telepon, handphone, tablet, komputer, dan juga laptop. Nah, jadi komunikasinya itu juga dilakukan melalui sebuah aplikasi ataupun website. Aplikasi seperti email, Instagram, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Adapun pentingnya komunikasi secara tatap muka dibandingkan komunikasi secara digital di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, komunikasi secara tatap muka itu lebih bisa membangun relasi dan juga jaringan. Berbeda dengan komunikasi secara digital yang hanya mengenal orang itu hanya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Komunikasi secara tatap muka itu akan lebih intens dan kita bisa tahu orangnya seperti apa, orangnya bagaimana, orang ini punya bisnis seperti apa, dan lain-lain yang bisa menunjukkan orang itu di kehidupan nyata. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Berbeda dengan komunikasi secara digital, yang misalkan ada orang yang tiba-tiba chat minta pinjam uang, kita itu nggak akan semudah itu percaya. Dia ini siapa, dia ini orang yang bagaimana, kita nggak akan kasih pinjam pastinya. Nah, kalau kita sudah komunikasi secara tatap muka dengan orang tersebut, pasti kita akan lebih mempercayai orang tersebut. Apalagi orang tersebut berpenampilan rapi, berbicaranya sopan, dan juga meyakinkan diri kita dengan apa yang dia punya. 3, memperkecil penipuan. Jadi komunikasi secara tatap muka itu dapat memperkecil penipuan, yaitu dengan cara ketika kita melakukan jual beli, kita lebih memilih untuk melihat barangnya dulu, melihat orang yang jual dulu, dan baru melakukan pembayaran. Berbeda dengan secara digital, kita hanya berhubungan dengan orang tersebut via telepon, dan kita tidak tahu bagaimana bentuk barangnya yang sesungguhnya, orang yang jualnya bagaimana, sehingga kita lebih rentan untuk ditipu. Yang keempat adalah memperkecil stres. Jadi ingat waktu kita COVID-19 dulu, jadi kita tuh kan selalu terjebak di dalam handphone, selalu terjebak di dalam laptop, yang mengharuskan kita lah untuk bekerja melalui handphone dan juga laptop, sehingga kita tuh jadi mudah stres. Karena kenapa? Karena nggak ketemu dengan orang-orang yang bisa membangkitkan energi positif untuk diri kita, sehingga kita jadi stres. Berbeda kalau misalkan kita komunikasi secara tatap muka, secara langsung, itu bisa membagi energi positif kita bisa mendengarkan humor dari teman-teman, dan sehingga membuat kita lebih bahagia. Yang kelima adalah konflik dapat diselesaikan dengan cepat. Berbeda dengan secara digital, konflik itu bisa menjadi berbelit-belit karena kita satu sama lain itu tidak mau kalah. Nah, sedangkan kalau diselesaikan secara tatap muka, kita bisa berbicara dengan sebenar-benarnya dan akan menyelesaikan konflik secara cepat. Yang keenam, lebih melatih soft skill. Kenapa? Dengan komunikasi secara tatap muka, kita itu bisa melatih soft skill kita untuk berbicara di depan umum. Berbeda dengan secara digital yang hanya membuat kita tuh menjadi pribadi yang semakin introvert dan ketergantungan dengan teknologi. Yang ketujuh, menciptakan rasa tanggung jawab. Ketika kita membagi tugas misalkan dari secara langsung nih, secara rapat, secara langsung, dan kita langsung tatap muka dengan orang yang kita beri tanggung jawab, dan dia langsung mengiyakan, itu lebih memberi dia rasa tanggung jawab yang besar. Berbeda dengan apabila kita memberikan seseorang tugas melalui chat misalnya, dan dia mengiyakan hanya sebatas ketikan saja. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab pada diri dia untuk
mengerjakan tugas yang kita berikan. Meningkatkan peluang diterima di tempat pekerjaan, atau bisa dibilang itu tuh interview. Jadi orang yang merekrut kita akan lebih percaya jika kita mengikuti interview yang diadakan oleh mereka, karena mereka ingin melihat bagaimana cara kita menjawab pertanyaan mereka, bagaimana gestur tubuh kita, apakah kita ini orang yang gugupan dan lain sebagainya. Berbeda dengan digital, orang yang merekrut tuh tidak akan tahu nih bagaimana kita tuh orang yang seperti apa, orang yang bagaimana. Baiklah, sekian materi pentingnya komunikasi secara tatap muka dibandingkan komunikasi secara digital di kehidupan sehari-hari dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.